Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pantun nih. Apaan tuh? Ke pasar beli delima. Cakep. Ternyata buahnya keras. Cakep. Kami semua dari kelompok 5 Dengan materi Gurita Hewan Cerdas. Halo, aku Sandra Nafisa dengan MPN 160. Aku di sini sebagai peserta. Halo, aku Andi, NPM 110 sebagai voice over. Halo, nama gue Indra, NPM 102 sebagai editor. Halo, aku Isyam, NPM 109. Aku sebagai voice over. Halo guys, saya Kea Salawan Samosir dengan NPM 105. Saya sebagai editor bagi kelompok 5. Halo, gue bisa NPM 108 sebagai materi. Hai, gue Dimas, NPM 106 sebagai pencari materi. Hai, aku Safira, NPM 103 sebagai voice over. Sekarang kita mulai masuk dalam materi, yaitu Gurita Hewan Cerdas, yakni termasuk dalam filosofi Moluska yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih klasifikasi habitat serta cara makan guritanya. Yuk disimak materinya. Nah, sekarang kita bahas tentang taksonomi atau klasifikasi yang dimiliki oleh gurita ini. Yang pertama adalah kingdomnya. Kingdomnya ini gurita termasuk dalam kingdom Animalia. Lalu filumnya termasuk ke dalam filum Mollusca. Kelasnya termasuk ke dalam kelas Cephalopoda. Lalu ordonya yaitu Octopoda, familinya Octopodidae, serta genusnya yang merupakan Octopus. Nah, selanjutnya kita membahas tentang habitat seekor gurita ini. Habitat Cephalopoda meliputi daerah intertidal hingga kedalaman lebih dari 5.000 meter. Pada saat siang, mereka berada di kedalaman 200 sampai 1.000 meter, dan pada saat malam mereka naik ke lapisan di atasnya hingga ke kedalaman 200 meter. Lalu selanjutnya ada kebiasaan makan yang dimiliki oleh gurita. Kebanyakan Cephalopoda memakan krustasea kecil sebagai remaja dan beralih makanan mereka ke ikan dan cumi lainnya saat mereka tumbuh lebih besar. Ada semakin banyak bukti bahwa ikan myctophid merupakan sumber makanan penting bagi cumi-cumi laut. Kanibalisme mungkin ada di mana-mana di dalam kelas Cephalopoda, terutama ketika kepadatan populasi sedang tinggi-tingginya. Nah, sekarang gimana sih cara kita mengukur kecerdasan hewan? Salah satu tolak ukur kecerdasan kognitif hewan adalah dengan penggunaan alat. Yuk kita simak materinya. Pada tahun 1960, Jane Goodall mengamati simpanse membuat alat dengan mengupas daun dari ranting, lalu membengkokkannya dan menggunakan ranting tersebut untuk mencari rayap. Dalam mendokumentasikan pengamatan ini, Goodall yakin bahwa dia telah mengidentifikasi penggunaan alat di antara simpanse. Penggunaan alat di antara spesies non-manusia dianggap sangat tidak mungkin pada saat kesimpulannya ditanggapi dengan keraguan. Sekarang kita harus mendefinisikan kembali alat mendefinisikan kembali manusia atau menerima simpanse sebagai manusia. Tanggapan Louis B. Leakey yang terkenal terhadap Jane Goodall tentang pengamatannya terhadap simpanse menggunakan alat. Nah, selanjutnya, apa sih kemampuan itu? Menurut Daniel Latifin, kemampuan merupakan cara menerapkan pengetahuan dengan cara yang baik dan menentukan hal-hal yang sebelumnya tidak terkait dan memprediksi sebagaimana kita dapat beradaptasi dengan lingkungan seluruhnya. Untuk konteks selanjutnya, Dr. Matahari sekarang. Para ilmuwan telah menemukan fakta bahwa gurita dapat menavigasi jalan mereka melalui labirin, memecahkan masalah dengan cepat serta mengingat solusinya, dan dapat menerapkan cara-cara baru dalam menerapkan pengetahuan, membuat hubungan baru, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Sekitar 300 spesies gurita yang menghuni perairan tropis dapat berubah warna, menyemprotkan racun, dan menggunakan kekuatan yang lebih besar dari berat tubuhnya untuk membawa batok kelapa guna berlindung dari predator. Dan gurita juga dapat belajar memecahkan teka-teki dan membuka toples.
Tetapi, menyebut gurita pintar sepertinya terlalu berlebihan. Faktanya gurita ini memiliki otak yang besar untuk makhluk tanpa tulang belakang dari keluarga moluska yang biasa kita sebut cephalopoda. Lalu, apakah hewan gurita itu cerdas? Menurut studi BMC Biologi menjelaskan bahwa otak pada gurita memiliki kemiripan dengan otak manusia. Wah, menarik bukan? Mari kita dengar penjelasan lebih rinci selanjutnya. Lanjut ke pembahasan lebih rincinya nih. Hal itu diketahui lewat hasil riset Remo Sengers dari Sekolah Internasional Superior di Studi Avanzati SISA dan Graziano Fiorito dari Stasiun Zulica Anton Dom, Naples. Gurita memiliki jumping gens atau transposon yang merupakan 45% dari genom manusia. Jumping gens merupakan urutan singkat sebuah DNA dengan kemampuan untuk menyalin dan menempel atau memotong dan menempelkan dirinya sendiri pada lokasi lain dalam genom. Dan mereka telah dikaitkan dengan evolusi genom dalam beberapa spesies. Urutan genetik baru-baru ini diungkapkan bahwa dua spesies gurita Octopus vulgaris dan Octopus bimaculoides juga mempunyai genom yang dipenuhi dengan transposon. Melalui penemuan ini, para peneliti dapat memahami rahasia kecerdasan gurita. Pada gurita dan manusia, beberapa dari transposon tidak aktif karena mutasi akumulatif. Yang lainnya tak aktif karena mekanisme pertahanan sel. Namun demikian, beberapa pecahan dari transposon ini bisa berguna untuk proses evolusi. Di antara transposon, ada yang disebut line. Apa itu line? Yaitu long interspaced nuclear elements. Line ditemukan di genom manusia dan berpotensi aktif. Para ahli menemukan line ternyata memainkan peran penting dalam aspek kognitif gurita. Meskipun line di gurita kebanyakan tidak aktif, otak dari gurita secara fungsi punya banyak kemiripan dengan karakter otak pada mamalia. Untuk alasan itu, elemen line yang telah teridentifikasi mewakili kandidat yang sangat menarik untuk meningkatkan pengetahuan kita soal evolusi kecerdasan. Meskipun gurita tidak berkerabat dekat dengan hewan vertebrata, mereka menunjukkan plastisitas perilaku dan syaraf yang mirip dengan vertebrata. Bukti ini mengisyaratkan bahwa kesamaan tersebut mungkin berasal dari tingkat genetik. Namun, karena gurita cukup jauh dari manusia di pohon kehidupan, mungkin saja transposon line aktif di kedua kelompok tersebut adalah contoh evolusi konvergen. Jadi gimana nih guys? Udah paham belum sama videonya? Kalau belum bisa di-rewatch ya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.